Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Fitri dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabarnya Ananda yang solih dan solihah? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Nah, Ananda semuanya gimana nih liburannya? Pasti menyenangkan kan? Tentunya tidak lupa untuk selalu menggunakan protokol kesehatan dengan baik. Di semester genap tahun ajaran 2020-2021, meski kita masih belajar dari rumah, tetap semangat ya, jaga kesehatan dan selalu bahagia. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita semua dapat segera berkumpul di sekolah tercinta kita SD YWKA Real Homeschool Bandung. Ingat pesan Bunda ya, selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah, rajin belajar, dan teruslah berbuat baik kepada siapa saja. Dan teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua selalu berada dalam lindungannya dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Juga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu meski belajar di rumah saja. Amin ya mujibas sailin, amin. Baik Ananda yang solih dan solihah, untuk materi agama hari ini yaitu materinya tentang bab 6 yaitu Quran Surat Al-Fil. Nah yuk mari kita simak dengan baik dan benar, dan penjelasannya kita simak video berikut ini. Ya, sebelum kita mulai pelajaran dalam kesempatan kali ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berikut ini ada kompetensi inti yang terdiri dari KI 1 sampai KI 4. Selanjutnya, kompetensi dasar yang terdiri dari 3.1 memahami surat Al-Falaq dan Al-Fil dengan baik dan benar. 4.1 membaca surat Al-Fil dengan tartil. 4.3 menunjukkan hafalan surat Al-Fil dengan lancar, dan 4.4 menulis kalimat-kalimat dalam surat Al-Fil dengan benar. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami surat Al-Fil dengan baik dan benar. Yang kedua, membaca surat Al-Fil dengan tartil. Yang ketiga, menunjukkan hafalan surat Al-Fil dengan lancar dan menulis kalimat-kalimat dalam surat Al-Fil dengan benar. Poin pembahasan yang terdiri dari 2 poin, yaitu yang pertama surat Al-Fil, yang kedua membaca surat Al-Fil. Poin pertama, Quran Surat Al-Fil. Surat Al-Fil merupakan urutan surat ke-105, terdiri dari 5 ayat. Turun di kota Mekah, maka surat Al-Fil disebut juga surat Makkiyah. Al-Fil artinya gajah. Surat Al-Fil menceritakan tentang pasukan gajah yang berasal dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah.
Pasukan bergajah tidak berhasil menghancurkan Ka'bah karena dijaga oleh Allah. Sebagai balasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan dengan mengirimkan burung ababil yang menyerang mereka sampai binasa. Pasukan bergajah mati seperti daun dimakan ulat. Surat ini berisi pesan bahwa Allah Maha Kuasa dan kita sebagai hamba-Nya tidak boleh sombong. Berikut ada video tentang kisah pasukan gajah. Kisah penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, Surat Al-Fil ayat 1 hingga ayat ke-5. Kisah ini menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran bagi kita tentang akibat seseorang yang sombong dan merasa dapat melawan kekuasaan Allah. Peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi di kota Mekah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Mekah ramai dikunjungi masyarakat karena letaknya yang strategis, berada pada jalur perdagangan di Hijaz. Terlebih lagi, setiap hari banyaknya pengunjung yang mendatangi Ka'bah. Hal itu membuat kota Mekah semakin ramai. Sementara itu, Gubernur Yaman bernama Abrohah yang membangun pusat pemerintahannya di kota San'a merasa iri dengan keramaian kota Mekah. Ia berpikir bagaimana caranya agar kota San'a lebih ramai dari kota Mekah. Abrohah memiliki ide untuk membangun gereja yang megah. Gereja itu diberi nama Al-Quds. Ia berpikir dengan adanya gereja yang mewah dapat menarik perhatian masyarakat dan menyaingi kota Mekah. Wahai pengawal, bagaimana perkembangan kota San'a sekarang setelah dibangun gereja Al-Quds? Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Maaf tuanku, walaupun kita sudah membangun gereja yang megah, orang-orang tetap ramai mengunjungi Ka'bah. Apa? Baiklah kalau begitu, kita akan hancurkan Ka'bah. Siapkan pasukan yang besar. Besok kita berangkat menuju Mekah. Siap tuanku. Keesokan harinya, Abrohah bersama para prajurit bersiap untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya. Sesampainya di perbatasan Mekah, pasukan Abrohah melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan penduduk Mekah, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad, sekaligus orang yang diberi kepercayaan sebagai juru kunci dan menjaga Ka'bah. Wahai saudaraku, Abdul Muthalib, ada hal buruk yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada apa, wahai saudaraku? Kenapa nafasmu tersengal-sengal? Ada seorang bernama Abraha. Ia datang dari Yaman bersama pasukan yang besar. Mereka mengendarai gajah dan merampas harta serta hewan peliharaan penduduk, termasuk 200 ekor unta-unta milikmu. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Abrohah dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Wahai Abraha, apa tujuan Tuan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau mengunjungi kotaku San'a. Padahal kami telah membangun gereja yang megah dan lebih indah dari Ka'bah. Lalu, apa maksud kedatanganmu kemari, wahai kakek tua? Saya minta Tuan mengembalikan 200 unta-unta saya. Jadi, kamu tidak berniat untuk menghalangiku menghancurkan Ka'bah, wahai kakek tua? Saya hanya memiliki unta, sedangkan Ka'bah bukan kepunyaan saya. Ada Tuhan yang menjaganya. Baiklah, aku akan mengembalikan unta-untamu. Sekarang, pergilah, wahai kakek tua. Jangan halangi aku dan pasukanku. Abdul Muthalib kembali ke rumahnya. Kedatangannya sudah ditunggu oleh para penduduk. Abdul Muthalib menceritakan tujuan Abrohah datang ke Mekah. Tidak lain adalah untuk menghancurkan Ka'bah.
Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan, wahai Abdul Muthalib? Sementara ini kita mengungsi ke bukit sampai keadaan kota Mekah aman kembali. Baiklah, kami akan segera berkemas-kemas. Abdul Muthalib dan para penduduk mengosongkan kota Mekah. Mereka mengungsi ke daerah perbukitan di sekitar kota Mekah untuk berlindung dari serangan pasukan bergajah. Wahai prajuritku, sekarang adalah saat yang tepat untuk menghancurkan Ka'bah. Maju dan serang! Namun, gajah-gajah itu tidak bergerak dan duduk seakan kakinya terikat. Kenapa gajah-gajah ini tidak mau berjalan? Wahai prajurit, cepat pukul gajah-gajah ini agar mau bergerak. Para prajurit memukul gajah-gajah itu berkali-kali dengan harapan agar mau berdiri. Namun usaha mereka sia-sia. Wahai Tuan, lihatlah ke atas langit. Apakah itu? Dari arah langit, tiba-tiba datang sekawanan burung membawa batu-batu panas. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fil ayat 3-4. Dan Dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Abrohah dan para prajurit berlarian meninggalkan Ka'bah. Hanya beberapa langkah mereka bergerak, tubuh mereka kepanasan dan sendi-sendi mereka terlepas terkena serangan burung ababil. Akhirnya satu persatu para prajurit meninggal karena tidak kuat menahan rasa panas dari batu yang dilemparkan burung ababil, termasuk Abrohah, sang pemimpin pasukan bergajah. Demikianlah kisah penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin Abrohah ke Mekah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, jangan mudah merasa iri dan dengki dengan kenikmatan yang didapatkan orang lain, karena bisa mengundang hal buruk terjadi. Orang yang sombong dan suka mengambil hak orang lain akan diazab oleh Allah dengan siksa yang pedih. Bagi Allah tidak ada yang mustahil terjadi. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Poin kedua yaitu membaca Quran surat Al-Fil. Mari kita membaca Al-Quran dengan tartil. Surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Dan melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Adapun tugas agama pada kesempatan kali ini yaitu bacalah Quran surat Al-Fil. Kalian boleh melihat Al-Quran, juz amma atau catatan, lalu hafalkan. Kemudian rekam dalam bentuk video dan kirim via Wapri. Tugas ini dikumpulkan batas maksimal sampai 4 hari di hari Jumat. Sangat Bunda tunggu ya, dan kalian kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan tuntas. Semangat menghafal dan semangat belajar.
Nah, itulah untuk materi agama hari ini. Tidak lupa untuk selalu dipelajari, pahami, dan amalkan. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia meski belajar di rumah saja. Sampai berjumpa kembali di minggu selanjutnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.